Ya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai masalah model antrian ya. Jadi dalam aturan FIFO ya, yaitu first in first out, masih ingat ya? Ini ada beberapa rumus ya, 1 sampai 7 ya. Silakan ini dipelajari ya. Ini P0, ada PN, ada L, ada W, ada LQ, ada WQ, dan ada PW ya. Nah, sebagai contoh ya menerapkan rumus itu, misalnya suatu perusahaan ya secara rata-rata per hari itu bekerja selama 8 jam ya dan kedatangan 24 truk di sini ya. Jadi lambdanya itu adalah 3 truk per jam. Nah, rata-rata truk yang dapat dilayani dalam waktu 1 jam itu adalah 4 truk. Ya, jadi mu-nya adalah 4. Ya. Jadi, lambda itu adalah distribusi kedatangan ya. Jadi, lambda ini adalah truknya itu ya jumlah atau banyaknya truk yang datang ya selama 1 jam di sini. Tapi kalau mu ini ya dibacanya mu itu berapa? Jadi jumlah truk ya, banyaknya truk yang dilayani dalam waktu 1 jam. Ya, jadi kalau lambda itu datangnya, ya, kalau mu itu dilayaninya. Ya, nah dari contoh ini ya lambdanya 3, mu-nya 4, Anda terapkan rumus-rumus ini. Ya, ya semua. Ya, sehingga nanti diperoleh ya seperti ini. Ya, ini jelas ya. Nah, berikutnya adalah kalau dilihat dari hasil ini, ya, setiap truk itu menunggu 45 menit. Tahunya dari mana? Dari Weki, ya, ya, gitu. Weki itu adalah ya di sini rata-rata ya waktu setiap unit menunggu dalam antrian untuk dilayani. Setiap unit di sini artinya truk berarti ya, begitu. Nah, begitu pula ya peluangnya itu adalah 3/4. Ya, jadi untuk truk yang datang harus menunggu untuk dilayani, ya. Jadi PW itu adalah peluang truk ya yang datang harus menunggu untuk dilayani ini PW, ya. Nah, kalau peluangnya 3/4, 0,75, apakah sistem ini baik? Ya, gitu. Peluang datang terus menunggu untuk dilayani. Peluangnya katanya 3/4. Lalu menunggunya juga 45 menit, ya. Nah, begitu. Tentu saja, ya, ini kurang baik. Oleh karena itu harus menambah jumlah pelayan dalam hal ini ya. Nah, akibatnya apa? Kalau jumlah pelayan ditambah, ya, biayanya pasti jadi lebih mahal. Ya, biayanya jadi lebih mahal. Tapi itu secara ekonominya, ya. Nah, kita ingin menentukan berapa sih sebaiknya hal yang harus ditambah jumlah pelayannya. Jadi jangan sampai ya jumlah pelayannya itu berkali-kali lipat, bertambah banyak gitu, tapi tidak efisien ya gitu. Si pelayannya banyak nganggur ya. Nah, terus biayanya pasti jadi lebih mahal banget ya kan? Kalau pelayannya terlalu banyak ditambah. Nah, di sini kita mau menganalisis secara ekonomi ya, berapa sih jumlah pelayan yang harus ditambah gitu ya, supaya sistemnya itu jadi baik gitu. Nah, jadi di sini ada C1. C1 itu biaya truk per jam untuk menunggunya. Sebutlah ada biayanya, ya. Nah, lalu C2 itu biaya seorang pelayan per jam, ya, gitu. Jadi si pelayan melayani truknya, ya, gitu. Yang D itu adalah banyak pelayan. Ya, jadi kalau biaya truk untuk menunggu dalam antrian dan sedang dilayani itu otomatis L dikali C1. Ya, jadi truknya
Ya, ada L yang menunggu dalam antrian, betul? Untuk dilayani. Ada L dikali C1. Ya, biaya truknya. Gitu. Lalu ini D kali C2. D itu jumlah pelayannya dikali dengan biaya pelayannya per jamnya. Betul ya? Jadi total biayanya itu L kali C1 ditambah L D2. Ya. Nah, misalnya selama ini ya, dalam kasus di atas, pelayannya itu 2 orang. Misalnya yang melayani bongkar muat truk itu adalah 2 orang. Ya, nah katanya dengan adanya 2 orang ini itu harus melayani 4 truk per jam. Ingat, ini MIU ya, yang ini. Ya, pelayanan. MIU-nya itu 4. Ya, jadi kalau gitu satu orang itu melayani 2 truk per jam. Ya, nah jadi kalau 3 orang itu melayani berapa truk? 6 truk, karena satu orangnya melayani 2 truk. Ya, begitu. Kalau 4 orang, ya tinggal dikali. Jadi kalau 4 orang ya 8 truk begitu. Nah, jadi kalau diberikan C1-nya itu 15.000, C2-nya 7.000, ya, kita lihat ya. Kalau D-nya 2, ya, itu kan ini L dikali C1. Ya, L-nya 3 kan? Tahu dari mana 3? Ini kan L-nya 3 di sini. Nih, L-nya 3 truk gitu. Ya. Nah, apa? Dikali 15.000 katanya biaya truk menunggunya per jamnya. Jadi 45.000. Lalu biaya pelayannya kan pelayannya ada 2. 2 dikali biaya pelayannya itu 7.000 per jam. Jadi 14.000. Sehingga kalau di total itu adalah 59.000. Ya, sekarang kalau pelayannya itu adalah ada 3. Ya, gitu. Nah, kenapa L-nya jadi 1? Ya, kalau pelayannya ada 3, berarti ingat, kalau pelayannya ada 3 ini, mu-nya jadi 6. Nah, karena dia bisa melayani 6 truk. Gitu ya. Sehingga L-nya adalah, ingat rumus L, ya, lambda dibagi lambda dikurangi mu. Ini salah, maaf ya. Ini mu dikurangi lambda ya. Jadi lambda dibagi mu kurangi lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 3 ini. Ya, lambdanya 3. 3 ya di sini dibagi mu-nya 6 kan tadi 6 dikurangi 3 ya. 3 dibagi 3 yaitu 1. Ya, jadi L-nya 1. Ya, jelas. Kali 15.000 jadi 15.000. D-nya 3. Tahu dari mana 3? Kan pelayannya ada 3. Ya, jadi totalnya ini adalah 15.000 ditambah 21.000, 36.000. Jadi kalau pelayannya 3, ya, biayanya adalah 36.000. Gitu. Lalu sekarang kalau pelayannya 4, ya, begitu. Kalau pelayannya 4, berarti L-nya berapa? Nah, ini dari sini 0,6. Kenapa 0,6? Ya, karena kalau 4 orang pelayannya berarti kan melayani 8 truk. Mu-nya 8. Ya, ininya 8. Nah, ininya jadi bukan 4 tapi 8. Lambdanya kan tetap 3. Ya, begitu. Ya, kedatangan truknya ya 3. Ya, mu-nya 8. Jadi di sini adalah L-nya itu adalah berapa? 3 dibagi 8 kurangi 3. Ya, jadi 3 per 5. 3 per 5 itu 0,6. Coba lihat di sini ya. Jelas ya? Nah, jadinya totalnya 37.000. Kalau pelayannya 5, berarti mu-nya 10. Gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini biaya solusi yang terbaik gimana? Biaya terbaiknya yaitu 36.000. Ya, jadi perusahaan hanya mengeluarkan 36.000 dengan jumlah pelayan 3. Ya, seperti itu. Jelas ya? Ya, nanti saya berikan contoh berikan soal latihan, Anda kerjakan ya, seperti biasa. Ya. Terima kasih.